Aku akan ada di rumahmu selama-lamanya dan di hatimu selama-lamanya sepanjang masa. Itu pemberian dari Tuhan. Aku akan ada di hatimu. Aku akan ada di hatimu, di rumahmu, di gerejamu selama-lamanya. Ternyata ada kuncinya itu. Aku akan memulihkan negeri ini, tempat ini, rumahmu, keluargamu, gerejamu. Aku akan memulihkannya. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, kepada Raja Salomo, aku akan memulihkan negeri ini, bangsa ini, umat ini. Tetapi ada kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Ada kuncinya kita dipulihkan. Yang pertama apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Di ayat 14 inilah kita akan belajar. Ayat 14 ini kita akan belajar firman Tuhan. Ini kuncinya. Kita dipulihkan Tuhan, disembuhkan, diselamatkan, dan diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati, dipulihkan. Berkat Tuhan itu, Bapak Saudara, tidak ada namanya di situ udang di balik batu atau seperti dukun. Tidak seperti itu berkat Tuhan. Kalau dukun itu ada namanya tumbal. Kalau orang berhenti dukun ada tumbal atau tumpang lalu. Apa dia bilang? Bojo manfaat. Jadi gua mazuro hepeng namera 5 lembar baju. Kalau lo mau dapat tang di Solo, baru be. Ternyata ada tumbal yang diminta. Dia pura-pura kalau saudara baca Alkitab. Pura-pura itu baca Alkitab itu. Asa rohani. Asa rohani jo Pastor Diono rohani. Apa di foto-foto jelmai. Dia buka pura-pura Alkitab. Dia pura-pura berdoa. Seperti bilang ini orang jangan dukun dia. Salah. Gue baca nakuran tanah-tanah, nakuran tanah-tanah berbeda. Nah, nakuran. Nah, tanah-tanah nak ini. Coba bayangkan bagaimana itu ya? Gue baca tulisannya. Nakuran ini. Gue baca putih. Nah, ada asal-asal di asal. Coba ya. Baik asal. Sesaja. Itu ternyata ada tumbal. Tumbalnya apa? Semua yang diberikan oleh iblis itu tidak ada yang gratis. Tumbalnya apa? Kalau tidak dilakukan itu penyakitnya makin kambuh, makin sakit, makin parah. Dan tidak hanya itu, Bapak Saudara, berkat itu, berkat keluarganya, dari anaknya, dari kakeknya, dari neneknya diambil, diberikan kepada dia. Dan setelah itu, ternyata itu ada terus diminta. Kalau tidak diberikan, ada tumbal. Apa tumbalnya? Bisa istrinya tumbal, bisa anaknya tumbalnya, bisa cucunya tumbalnya, bisa keluarganya tumbalnya. Makanya ada orang yang mati. Tidak ada yang gratis. Sama iblis itu tidak ada pemulihan dari saudara. Tidak ada. Sama iblis itu tidak ada pemulihan. Yang ada apa? Membunuh, merusak dan membinasakan. Apalagi membuat iman kita makin jauh dari Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan makin jauh. Tuhan makin menjauh dari kita. Dan kita juga makin jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Dosa makin bertambah, hubungan kita makin menjauh,
penyakit kita tidak sembuh, dan hubungan kita terputus. Jadi yang coba-coba saudara, jemaat Tuhan, percaya itu. Amin, haleluya. Jangan pernah percaya ke dukun paranormal, mistik, jimat, apapun. Haleluya. Karena Tuhan yang berfirman di kitab Imamat, jangan engkau pergi ke paranormal, para dukun, jimat, operan. Karena itu adalah kebencian bagi Tuhan. Haleluya. Itu namanya berhala, menduakan Tuhan. Mari, supaya kita dipulihkan oleh Tuhan, mari kita jauhkan hal-hal seperti itu. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai bimbang imannya, bimbang rohaninya. Aduh, udah didoakan ini tidak kunjung-kunjung sembuh. Sudah berpuasa aku ini, tetapi penyakitku belum sembuh, masalahku belum selesai, persoalan ini belum kunjung-kunjung habis. Akhirnya dia berpikir, aku hiduplah kepada Allah. Jangan salah. Amin. Haleluya. Tuhan bilang apa? Yang pertama di sini, umatku yang atasnya namaku kusebut. Pertama Tuhan bilang apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kunci pemulihan itu bagi kita, saudara, kita harus merendahkan diri. Artinya apa? Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh, tinggi hati dalam hidup ini. Dalam sikap dan perbuatan kita, dalam seluruh karakter kita, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kita. Amin. Orang yang sombong, orang yang angkuh, itulah dosa yang pertama di sorga. Siapa itu? Lucifer. Dia adalah bintang timur. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yesaya, melalui dialah semua malaikat Tuhan itu memuji menyembah Tuhan. Musik uning-uningan, rebana, semua. Ketika dia perintahkan, suatu seperti dirjennya itu, saudara, memuji menyembah Tuhan. Tetapi ada niat di hatinya, kenapa bukan aku yang dipuji? Itu. Kenapa bukan aku yang dipuji? Keakuannya timbul, keakuannya muncul. Maka kita jangan sampai keakuan kita lebih tinggi. Keakuan kita, aku-akunya. Aku kalau bukan aku yang mengerjakan ini, kalau bukan aku yang melayani di situ, kalau bukan aku yang berkhotbah di situ, kalau bukan aku yang bekerja di situ, bereng manggaling itu bahaya. Itu namanya kesombongan, keakuannya. Iblis itu begitu. Kenapa bukan aku yang dipuji? Kan dari aku puji-puji dan penyembahan ini, kenapa bukan aku yang disembah? Tapi Tuhan bilang itu, maka dia dijatuhkan ke Tuhan sampai hari ini. Iblis itu ternyata dia pintar bagi saudara. Dia ambil sepertiga malaikat Tuhan, sapertul, sapertul malaikat Tuhan diambil, ikut juga dengan dia, dibawa ke bumi ini, dijatuhkan Tuhan Allah ke bumi ini. Makanya disitulah ada penghuni udara, ada penguasa di udara, ada pemerintah-pemerintah itu. Makanya iblis itu ada presidennya, ada menterinya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada wali kotanya, ada kepala desanya, ada RT-nya. Ada banyak mereka sepertiga. Makanya iblis itu menguasai dunia ini. Ada tuyul, nah itu juga itu perojahan udara itu semua. Jimat-jimat, tahayul itu ya itu. Mereka semua jangan percaya. Haleluya. Mari kita jangan sombong. Haleluya. Karena Tuhan jijik benci akan kesombongan itu, maka dijatuhkanlah mereka dari surga ke bumi
Dan di bumi ini mereka menularkan kesombongan itu untuk memberontak kepada Allah. Mari kita jangan sombong. Amin, haleluya. Kita boleh hidup hari ini, boleh kita makan dan minum, boleh kita bekerja, boleh kita melakukan segala sesuatu, dan boleh kita beribadah, boleh kita memuji menyembah Tuhan hari ini. Semua karena Tuhan. Haleluya. Jangan bilang, oh karena aku kudui, ala ni hambolok kudui, ala ni habis tarok kudui. Jangan sudah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan ada ngomong dalam diri kita, apalagi memamerkan diri sendiri. Memamerkan, kan orang Farisi kan begitu. Orang Farisi ahli Taurat begitu. Kalau di tempat keramaian, dia bantu orang supaya dipuji orang. Bahkan tidak hanya itu, aku berkuasa, dipamerkan. Aku berkuasa satu kali dalam sendiri. Aku memberi pertolongan, dipamerkan kepada orang. Aku membantu orang. Aku mendoakan orang. Dipamerkan itu. Diceritakan semua orang. Oh, ahli Taurat dan Farisi begitu. Dia tidak sadar, dia mencuri kemuliaan Tuhan. Keakuannya tinggi. Ahli Taurat Farisi begitu. Jangan sampai kita seperti itu. Amin, haleluya. Gak usahlah kita pamerkan itu. Tuhan bilang apa? Orang Farisi tinggi hati. Maka orang berdosa itu apa? Aku bersama dengan dia. Aku orang berdosa. Kau bilang apa? 2 orang berdosa itu yang kuterima. Tapi orang Farisi itu sombong sekali. Ahli Taurat. Jangan saudara. Kita harus berkata, aku boleh hidup bernapas, aku boleh bekerja, aku boleh sehat dan kuat hari ini. Bukan karena kuat dan gagahku, semua karena Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus bilang apa? Aku ada hari ini semua karena anak Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku, kata Rasul Paulus, tapi semua karena Mari kita renungkan firman ini. Jangan ada berkata dalam diri kita, keakuan kita muncul. Ketika ada orang memuji kita, memang fakta, memang tohodo ini dipuji kita niyan. Siapa mulota? Allah kita bilang apa? Daw itu, daw dia. Dipuji Allah niyan. Allah itu orang yang dipuji. Allah yang puji apa? Puji Tuhan. Haleluya. Allah itu Tuhan. Jangan lupa ibadah. Jangan hamalokui. Jangan habis tarakui. Jangan habubukui. Jangan hamalokui. Jangan kiberakui. Haleluya. Jadi kita selalu memuliakan Tuhan. Kita selalu memberi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka kita akan diberikan Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, Bapak Saudara. Jangan. Karena Tuhan tahu kok semua yang kita lakukan itu. Amin. Tuhan tahu semua. Apa yang kita perbuat itu Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan itu Tuhan tahu semua. Ngapain kita pamerkan itu? Ngapain kita mencuri kemuliaan Tuhan? Jangan, saudara. Kalau bukan aku yang berkhotbah di situ, kalau bukan aku yang gembala di situ, kalau bukan akunya, itulah kesombongan. Jangan, saudara. Amin. Semua karena Tuhan. Makanya apa? Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka pemulihan dari Tuhan akan terjadi bagi kita. Amin. Pemulihan Tuhan akan ada dalam diri kita. Saya sering dipuji orang. Terima kasih Amang buat firman Tuhan. Bukan aku. Tuhan akan diri. Terima kasih Amang buat musiknya. Jangan aku. Tuhan akan diri. Haleluya. Petrus dan Yohanes ketika ada di bait Allah itu, yang buta, bukan yang buta, yang lumpuh, supaya disembuhkan dia. Tapi apa dia bilang? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Ketika dia berjalan, orang lumpuh itu.
ternyata dia tersungkur dan menyembah Petrus dan Yohanes. Tapi yang dibilang, apa mereka bilang? Jangan sembah aku. Jangan sembah aku. Aku sama seperti engkau. Kita sebagai artinya saja. Tapi mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Pujilah Tuhan, jangan puji aku. Jangan sembah aku. Jangan. Kata Petrus. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Jadi jangan ada cakap sombong dalam diri kita meninggikan diri. Kau bilang apa? Aku benci kesombongan. Aku jenguk sama kesombongan itu. Haleluya. Mari kita belajar rendah hati. Haleluya. Belajar rendah hati. Hamba Tuhan juga rendah hati. Pendeta juga harus rendah hati. Jangan bilang jemaatku besar, gerejaku besar. Jangan saudara. Semua itu gereja Tuhan. Haleluya. Kalau ini aku lihat aku ini. Kalau aku berdoa kepada yang sakit sekali juga boleh sembuh. Jangan saudara. Tidak boleh. Kalau aku yang berdoa dibuat dia tidak akan diberkati. Kalau aku yang berdoa dia tidak akan sembuh. Jangan saudara. Kesombongan mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan tahu semua itu. Tahu saudara. Kita pamerkan diri kita. Haleluya. Seperti Yesus rendah, kita juga harus rendah. Yang kedua, kunci rendah hati itu apa dikatakan? Berdoa mencari wajahku dan berbalik dari jalannya yang jauh. Ternyata yang kedua saudara, kita harus datang kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan cari dukun. Jangan cari paranormal, jangan cari mistik, cari Tuhan. Haleluya. Berdoa kepada Tuhan, cari Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Sekarang banyak orang mencari Tuhan. Tuhan yang mana dulu? Kita harus tahu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Banyak Tuhan, banyak Allah. Allah yang mana dulu? Tuhan yang mana dulu yang kita cari? Tuhan yang benar hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Itu yang kita cari. Itu yang kita puji. Itu yang kita sembah. Itu yang kita tinggikan dan agungkan selamanya. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan puji. Jangan sembah ilah-ilah lain. Jangan saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah murtad. Tahu murtad apa saudara? Tinggalkan Tuhan, menyangkal Yesus. Seperti Petrus kan menyangkal Yesus 3 kali, tetap dia kembali datang kepada Tuhan. Beda dengan Yudas. Dia sangkal Yesus, dia jual Yesus. Ternyata apa? Ya hidupnya dia bunuh diri. Bunuh diri adalah jalan tol masuk neraka. Karena dia apa? Mendahului kedaulatan Tuhan. Jangan saudara. Kita harus bertobat. Haleluya. Kita harus bertobat. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan gara-gara harta, gara-gara uang, gara-gara ekonomi. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan gara-gara itu. Gara-gara masalah persoalan. Masalah persoalan itu semua pasti ada. Di seluruh dunia ada masalah. Di gereja sana, gereja itu ada masalah. Apalagi di luar Tuhan, lebih banyak masalah. Haleluya. Jangan gara-gara persoalan masalah gak mau lagi bergereja, gak mau lagi berdoa, gak mau lagi memuji Tuhan, gak mau lagi baca Alkitab. Ngapain sih? Jangan saudara. Justru ketika ada masalah persoalan, itu Tuhan menguji iman kita. Amin. Menguji kesetiaan kita, menguji sejauh mana kita taat dan setia. Itu hulu nengau, itu tolong. Itu hulu mak tahu main, main betonau, tahu nak tahu nak beruang pumon, nak langor hulu main
ujian itu Bapak Saudara. Kita kan sekolah SD diuji kan? Soalnya uji kita. Tadi melalui persoalan masalah itu. Akhirnya kita naik kelas, naik tingkat, dan kita makin kuat. Haleluya. Jangan pernah kita menyerah akan persoalan yang kita miliki, yang kita hadapi ini. Jangan menyerah. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sekarang banyak orang meninggalkan Tuhan gara-gara persoalan, gara-gara masalah menimpa dirinya. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Kita tidak boleh begitu. Amin. Kita harus berkata, masalah yang kuhadapi ini belum seberapa dibanding pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkanku. Haleluya. Dan sediaon masalah on nawalamion dibanding Yesus yang menyelamatkan sia-sia sia pengorbanan. Haleluya. Maka kita tambah dan kuat, tidak putus asa. Kita tidak putus asa. Kita tidak putus asa menghadapi hidup ini. Sakit penyakit yang kau alami ini belum seberapa ini dibanding Yesus yang telah mengalami jalan biru rosa, mengalami siksaan yang dahsyat itu, bahkan mati sekali-sekali. Belum seberapa ini yang kau alami. Amin. Kita berani berkata, belum seberapa ini yang kau alami ini dibanding keselamatan yang Tuhan berikan kepada. Haleluya. Maka dikatakan di kitab Roma bahwa yang kita dapatkan di surga itu mahkota kemuliaan itu belum seberapa. Haleluya. Karena Tuhan telah berikan yang terbaik buat kita. Mari jangan kita menyerah. Amin. Coba mungkin jangan menyerah karena masalah. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena persoalan. Jangan seberapa. Mari kita mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita cari Tuhan seumur hidup kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Carilah Tuhan Yesus selama Ia berkenan di tempat. Karena ada waktunya nanti manusia tidak bisa mencari Tuhan. Ada waktunya Bapak Saudara. Di akhir zaman, kalau sudah tutup zaman anugerah itu Bapak Saudara, maka orang-orang mencari Tuhan tidak bisa. Ada Alkitab, ada firman Allah tidak berkuasa lagi karena zaman anugerah sudah tutup. Sekarang kan belum. Nanti ada tanda-tanda itu saudara. Ketika bangsa Israel itu bertobat, maka mereka, karena bangsa Israel sekarang mereka itu bersyarat Bapak Saudara ke berbagai bangsa-bangsa. Ketika mereka melihat dari bangsa-bangsa lain, ayo hulu hati Tuhan kami, ayo hati Tuhan kami, mereka pulang semua. Karena ada firman yang mengatakan di situ, mereka akan kembali pulang ke tanah perjanjian. Mereka akan bertobat dan berseru, Yesus Tuhan itu Tuhan kami. Mereka bertobat, maka akan terjadilah nanti kelaparan, bukan makanan dan minuman, tetapi firman. Mereka mencari ke barat, ke utara, tidak mendapatkan lagi. Karena sudah ke bangsa pilihan umat Israel. Sekarang masih ada zaman anugerah. Mari kita jangan lengah. Jangan sampai kesempatan anugerah yang diberikan Tuhan kita lakukan untuk melakukan menjauh dari Tuhan. Amin. Jangan semua. Sekarang bangsa Israel berperang. Bangsa Israel berperang. Bahkan bangsa yang lain ingin bergabung melawan Israel. Kalau mereka berseru pasti Tuhan menolong mereka. Karena mereka bangsa pilihan. Memang kita bangsa pilihan juga secara rohani. Tapi mereka bangsa pilihan. Ditetapkan Tuhan dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka harus selamatkan. Mari kita jangan cari yang lain. Amin. Jangan cari yang lain. Tetaplah mencari Tuhan seluruh hidup kita. Amin. Tidak sia-sia, tidak percuma orang yang mencari Tuhan. Tidak percuma saudara. Imannya tidak percuma. Imannya Tuhan perhitungkan. Haleluya. Bahkan dikatakan, jadi lelahmu
jerih payahmu mencari Tuhan, melakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Amin. Pengorbanan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Kesetiaan kita itu Tuhan perhitungkan, dan Tuhan akan catat dalam kehidupan. Mari kita cari Tuhan seumur hidup kita. Amin. Sampai menjemput kita, tetap ikut Tuhan, tetap melayani Tuhan seumur hidup kita sampai tua, sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Mari kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Itulah yang pasti keselamatan. Apalagi kita sudah ngomong tadi ya, mencari kepada dukun paranormal itu memang diberkati, memang disembuhkan, tetapi bukan disembuhkan itu, dipindah-pindahkan. Karena iblis itu juga bisa memberkati. Kita harus tahu, saudara, apa beda iblis dengan Tuhan kita. Kita harus tahu. Kita harus tahu apa beda Tuhan kita dengan iblis. Jangan sampai kita jadi salah, saudara. Iblis itu tidak bisa melakukan kebenaran. Haleluya. Iblis itu tidak bisa melakukan yang baik, yang benar. Apa yang bisa lakukan? Yang jahat, yang buruk, memberontak kepada Tuhan. Tidak ada kebaikan, kebenaran dalam iblis. Itu tidak bisa. Hanya Tuhan kita lah yang benar. Haleluya. Itu satu bedanya. Jadi siapa yang merusak dunia ini? Iblis. Membuat manusia itu jahat, membuat manusia itu melakukan dosa, membuat manusia itu memberontak kepada Allah, membuat manusia itu sombong, tinggi hati, membuat manusia itu melakukan kejahatan, membunuh, mencuri, mencaci maki. Itu iblis yang membuat itu. Roh iblis yang membuat itu. Kita harus tahu itu. Dan iblis itulah papa seorang, papa pembohong segala pembohong, papa pendusta, iblis. Tuhan kita itu tidak bisa berdusta. Haleluya. Allah kita itu tidak bisa berdusta dan tidak berbohong. Janjinya digenapi. Iblis itu papa pembohong. Makanya jangan sampai salah. Jangan bisa salah kita pemikiran. Berbohong untuk kebaikan, ada aja itu. Kalau bohong lah. Haleluya. Itu iblis itu memperbalikan kebenaran namanya, Bapak Saudara. Kita lakukan bohong untuk kebaikan. Mana ada? Kalau bohong, enggak ada kebaikan dalam kebohongan. Karena iblis itu memperbalikan kebenaran. Iblis itu bisa disuap. Tuhan kita tidak bisa disuap. Amin. Iblis itu disuap dengan uang. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar gara-gara uang. Tuhan kita itu tidak bisa disuap. Kalau benar, kalau tidak, tidak. Haleluya. Itulah. Yang kedua, apa yang tidak bisa dilakukan? Beda Tuhan kita itu dengan iblis itu. Kita harus sadar dan tahu, Bapak Saudara. Yang kedua, iblis itu tidak bisa menyelamatkan. Haleluya. Tidak bisa. Iblis itu tidak bisa menyelamatkan kita masuk surga. Tidak bisa. Karena juga dia juga tidak selamat. Amin. Dia tahu kok dia, karena belum tiba waktunya sudah. Iblis tahu dia ke neraka dengan punya, dan makanya dia berusaha sampai sekarang supaya jangan dia di neraka itu, supaya banyak manusia itu bersama dengan dia. Dia tahu itu. Dia tahu. Makanya sekarang iblis itu berlomba-lomba bagaimana orang itu jangan percaya pada Tuhan. Bagaimana manusia itu jangan ikut Tuhan. Itu cara iblis. Dia tidak tidur. Dia terus mencari manusia itu supaya ada temannya nanti di neraka. Itu. Haleluya. Iblis itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Hanya Yesus Kristus. Haleluya. Iblis itu tidak bisa menebus dosa. Karena dia orang berdosa. Iblis itu tidak bisa membebaskan kita dari dosa karena dia orang berdosa dan berdosa. Tapi Tuhan Yesus
manusia yang berdosa. Haleluya. Mari kita harus tahu itu Bapak Saudara. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan di dunia ini kita. Haleluya. Iblis tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Itu bedanya Bapak Saudara. Selain itu bisa buat iblis, bisa membuat mujizat, boleh. Membuat kesembuhan, boleh. Bisa. Yang ketiga, tidak bisa dibuatnya. Dia tidak bisa membangkitkan, menghidupkan orang dari yang mati. Haleluya. Iblis tidak bisa. Orang nama mati, bangun begitu namun hanya Tuhan yang bisa. Haleluya. Hanya Tuhan kita yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Yang mati bisa bangkit, hidup kembali. Ada 3 yang tidak bisa dilakukan iblis. Jadi itulah beda kita dengan beda Tuhan kita dengan iblis. Haleluya. Kebenaran tidak ada dalam dirinya. Tidak ada. Yang mungkin karena dia bapa pendusta. Yang kedua tidak bisa menyelamatkan. Dan yang mati untuk membangkitkan hidup kembali. Hanya Tuhan kita. Makanya Yesus 3 hari bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Karena dia adalah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Mari jangan pernah beralih kepercayaan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus bisa mengambil orang dari neraka masuk surga. Tetapi iblis mengambil dari surga masuk neraka. Itu bedanya saudara. Jadi jangan saudara, mari kita ikut Yesus seluruh hidup kita. Amin. Maka kemudian berkat Tuhan hubungan kita diberikan. Yang ketiga, apa dikatakan? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka dan memberikan yang ketiga. Kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Haleluya. Bertobat. Kuncinya kita harus bertobat setiap hari. Bukan hanya sekali pertobatan itu, tetapi terus menerus. Haleluya. Kita harus berani meninggalkan dosa. Kita harus berani bertobat setiap hari, setiap saat. Karena iblis itu selalu menggoda manusia itu setiap saat, setiap waktu. Mari kita bertobat setiap hari. Amin. Kita belum bertobat. Siapa kata orang dekat? Tak. Paulah dekat. Murah kita berubah. Haleluya. Baik. Siapa orang tahu? Suka jahil, suka mencuri, berubah. Haleluya. Siapa tahu suka berbohong, berubah. Kita yang tahu hidup kita. Suka sekali mencaci orang, mencaci maki. Wow, kita berubah. Amin. Haleluya. Ada Holsom, ada Tel, ada Latte. Wow, ini kita harus bertobat. Amin. Ini melihat keberhasilan orang lain, itu harus bertobat. Dan merohana, dolma diberkati. Ini kita harus bertobat. Amin. Haleluya. Kita harus senang ketika orang diberkati. Kita harus senang. Mari kita bertobat setiap hari dalam hidup ini. Jangan sampai kita tidak mau bertobat. Orang yang bertobat itu memang proses. Semua itu proses. Tidak langsung terjadi. Tidak instan. Ada proses. Kita harus berani menghadapi proses itu. Amin. Haleluya. Memang sakit, tetapi kita harus belajar untuk melakukan firman itu. Jangan sampai orang bercuci kita, orang merokok kita, orang melakukan yang berzina, orang berjalan, orang nonton pornografi, orang apa lagi? Makan darah, makan mati susunya, makan penyembahan berhala, makhluk jahat. Jangan saudara, mau bilang apa? Jauhkanlah dirimu dari sini. Amin. Haleluya. Kita harus berani bertobat karena kebenaran, karena firman Tuhan. Jangan sampai ikut arus Bapak Ibu. Jangan.
ketika engkau berkelahi, ketika engkau marah, jangan sampai terbenam matahari sebelum padam amarah. Apa artinya ini? Jangan sampai kita tidak suka mengampuni. Haleluya. Bertobat. Jangan sampai kita amarah, dendam, benci. Oh jangan. Jangan. Mungkin kita tidak mencuri lagi, tapi dendam masih ada di sini. Mungkin tidak menyembah berhala lagi, tidak menyembah patung dukun paranormal, tidak percaya lagi kepada itu, tapi masih susah mengampuni orang, masih susah, masih suka mengata-ngatai orang. Haleluya. Di situ kita tahu di mana sikap kita yang salah. Mungkin dia tidak menyembah kepada dukun paranormal itu, tapi masih apa? Masih orang suka melakukan, yaitu memfitnah orang. Jangan suka. Kita bertobat. Amin. Haleluya. Kita bertobat. Pertobatan itu setiap hari, karena kita akan setiap hari disempurnakan dari hari ke hari. Itulah kunci pemulihan itu. Makanya ketika ada orang diberkati Tuhan yang didoakan, kuncinya apa? Aku berusaha di hadapan Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Amin. Bukan kurang tajam, yaitu pendengaran Tuhan, telinga Tuhan. Katakan dalam firman Tuhan, dalam Yesaya 55. Tapi dosa. Haleluya. Sederhana saja. Kita akui dosa kita minta ampun di hadapan Tuhan. Maka pemulihan, kita bertobat, pemulihan dan berkat Tuhan akan mengalir bagi kita. Amin. Itu yang diinginkan Tuhan untuk kita. Maka hubungan kita makin dekat dengan Tuhan. Ini yang saya bagikan. Maka dikatakan di sini firman Tuhan tadi, aku akan tinggal bersama dia, bersama negeri ini. Aku akan pulihkan negeri ini. Aku akan pulihkan gerejamu, akan pulihkan rumah tanggamu, keluargamu, bangsa. Ketika engkau merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mengampuni dosa mereka dan mengampuni. Haleluya. Tahu gak saudara? Niniwe bertobat ketika mereka ingin melakukan kejahatan sama Tuhan. Yunus suruh pergi ke kota Niniwe, kabarkan selama 3 hari ini akan kurobohkan mereka kalau tidak bertobat dari jalan-jalannya yang jahat. Ternyata Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke Tarsus. Dia naik kapal ke Tarsus. Di tengah laut, goncang semua mau tenggelam kapalnya. Kata semua orang, dia semua dilempar semua ke barang-barang hidup, ke barang-barang. Bapak-bapak ada yang dibongkar. Ternyata Yunus tidur nyenyak. Orang sudah mulai tenggelam kapalnya, Yunus nyenyak. Kata orang, kenapa kamu tiduran di sini? Gak tahu kita mau binasa, mau tenggelam di laut ini. Kenapa kamu tiduran? Ada salah. Dia kan gak tahu tidur dia. Ini kita goncang angin badai. Udah kami buang semua barang-barang kami. Kami sudah berseru-seru kepada Tuhan kami, tetap aja. Kata Yunus, saya sudah berdosa. Tahu dong, Yunus. Sonari lempar kamu masuk lautan. Soman dong, gara-gara aku. Ini sudah Tuhan doa untuk Niwe. Ini laut Tarsus, laut Tamina. Why? Itu hulu, apa? Hulu, ini doawi. Gara-gara aku, Tuhan mulu. Wah, ini sampai kesempatan dilempar. Langsung mereka. Ternyata apa yang terjadi saudara? Ketika Yunus dilemparkan ke laut, datang ikan besar. Gak dikasih tahu apakah ikan ini gak dikasih tahu ikan besar. Maka Tuhan suruh ikan besar, dimakanlah Yunus. Dibejut ternyata, dibejut masuk. 3 hari dia hidup bertobat, minta ampun 3 hari. Dia minta ampun, bertobat. Tuhan, aku salah.
Aku salah, aku lari dari panggilanmu karena aku pikir itu bukan bangsa pilihanmu. Ternyata Tuhan sayang sama mereka, bukan hanya bangsa Israel. Akhirnya 3 hari kemudian Tuhan suruhkan ke saya itu mengutakan pasti kota Niniwe. Diucap kota Niniwe, maka dia berkhotbah. Hei kota Niniwe, kalau kalian tidak bertobat, dalam 3 hari ini akan ditumbal-balikan kota ini. Terdengar kepada raja. Siapa yang bertobat? Kita sudah berdosa ini. Sudah berdosa dan Tuhan ini akan ditumbulkan. Maka presiden bilang, buat surat kepada menteri-menteri, kepada bupati, kepada wali kota, semua buat surat. Harus berdoa dan berpuasa. Jangan ada makan, kita harus bertobat. Coba angkat. Luar biasa. Yang lahir ya bayi yang menyusui jangan dikasih makan, jangan dikasih susu. Coba angkat. Hewan juga jangan dikasih makan. Luar biasa pertobatan mereka. Tapi Tuhan lihat pertobatannya, maka Tuhan tidak jadi Tuhan obat itu. Ternyata ini sudah dia pergi ke gunung. Sebentar lagi akan menentukan. Dia marah sama Tuhan. Tuhan kenapa tidak menentukan? Kenapa engkau marah? Khotbahmu sudah didengar. Mereka sudah bertobat. Maka jangan kita marah kalau saudara. Amin. Kalau ada orang bertobat tidak bertobat jangan marah. Urusan Tuhan. Haleluya. Urusan kita sudah dibicarakan. Mari tetap memuliakan. Mari kita bertobat setiap hari. Seperti kota Niniwe bertobat. Bayangkanlah, bayi yang menyusui, bayi sebenarnya nggak boleh berpuasa kan? Tapi kalau raja itu bilang, jangan. Ternyata Tuhan masuk hati melihat pertobatan mereka. Tuhan ampuni. Jika kita bertobat, minta ampun, maka Tuhan akan masuk dan Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Demikianlah firman ini. Ya, firman ini menguatkan dan menyembuhkan iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pada saudara. Haleluya. Kuserahkan diriku pada